Aduh, kita tamu. Iya nih, ini kita ada ini kalau misalnya apa sih pemberitahuan nih ya. Kalau di belakang kamera kita tuh ada penonton bayaran yang jadi kalau misalnya kita agak-agak sering ketawa ini. Ya. Mohon maaf banget ya. Langsung aja deh. Oke, sebelumnya nih Om ya, kita mau sampai. Halo, selamat datang lagi di section Trust Corner. Ride and stream. Bareng Di kopi. spesial Ramadan. Nah, sekarang nih kita ada di episode 38 Om. Oke. Oke. 38 nih. Nah, untuk teman-teman absen dong di kolom komentar nih teman-teman dari mana biar kita sapa-sapa dulu ya Om ya. Boleh. Ayo. Ini apa sih monitornya belum nyala? Nah, coba dong nyalain dulu monitornya supaya kita bisa lihat ini memantau teman-teman. Bengetan sedunia. Nah Om, lanjut ya. Seperti biasa kita akan menemani Jumat sore teman-teman semua nih sampai 2 jam ke depan dengan pembahasan yang pastinya menarik ya dan maksudnya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman semua nih. Makanya pantengin terus section Trust Corner kali ini dan jangan sampai ketinggalan ya Om ya. Kalau bisa nih live ini di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga nggak ketinggalan section Trust Corner kali ini. Nah, untuk teman-teman sekarang yang lagi nonton atau udah bergabung ya Pi. Terima kasih nih ya untuk terus ngelihat siaran kita di hari Jumat ini ya Pi ya, di versi Ramadan gitu ya. Ya, benar banget. Nah, terus Pi, sebelum kita lanjut nih, seperti biasa kayaknya kita harus kuis dulu bareng ya. Nah, ya nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih Om ya, untuk teman-teman juga nih, kita mau spill atau kita mau nunjukin produk-produk yang ada di Kris nih. Jadi teman-teman yang butuh review full atau misalnya mau dong spill apa bisa langsung komen aja ya Om ya, biar kita review fullnya. Atau mau sekalian order juga bisa ya Pi ya. Bisa dong. Karena part-part yang ada di kita yang coba akan tawar ini part-part original dari produkan Kris Bike Indonesia. Betul. Thank you. Oke, lanjut. Lanjut. Kita spill dari mana dulu ya? Oke, lanjut. Kita bawa chain guard nih teman-teman. Chain guard ini untuk apa? Buka dong. Untuk udah ada sih sebenarnya pasti apa sih itunya? Enggak, udah ada apa sih? Bukan itunya di highlight kita. Bukan. Nah, secara fungsional untuk apa nih? Untuk menahan lantai nih, biar nggak berantakan. Jadi penahan lantai biar nggak berantakan. Jadi saat nanti dilipat itu lantainya masih kokoh. Nah, warnanya juga ada warna hitam sama silver nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce kita. Next, kita punya produkan juga nih dari Kris juga sama ya. Ini dari produk customnya Kris Bike Indonesia. Nih, salah satunya teman-teman bisa lihat highlightnya di sini tuh. Ada highlightnya. Dimana posisi untuk extension ini nanti posisinya di mana? Yang jelas ini extension ini berfungsi sebagai penahan rantai. Ya, penahan rantai. Kalau misalkan teman-teman punya sepeda lipat juga nih. Nah, kalau misalkan rantainya itu kurang enak dilihat, pakai ini. Ya, pakai extension ya. Betul. Untuk harga, untuk cek harga boleh langsung aja ke e-commerce-nya PT Kris Bike Indonesia atau langsung DM manis ya. Yes. Oke kan? DM manis ke Instagram kita. adminnya Kris. Betul banget. Nah, Lanjut. Ini ada anting RD nih teman-teman. Ini tuh anting RD untuk tipe atau spek sepeda eksternal nih. Eksternal. Ini tuh paling penting banget nih atau komponen penting untuk sepeda tipe eksternal. Ini tuh kenapa bisa penting sih untuk eksternal? Nah, kenapa penting coba? Ternyata banyak yang nanya juga ini, Vi. Kenapa emang produkan dari anting, produkan dari Kris ini sangat penting sekali. Salah satunya kalau teman-teman misalkan
pesen sepeda lipat Cruise nih dengan tipe external gear. Yes, Nah, ini sangat penting sekali. Kalau misalnya teman-teman lihat sekarang ini ada highlightnya di sini. betul banget Apa? Om. Fungsinya untuk apa? Yang jelas ini fungsinya untuk apa ya? Untuk menyambung dari atau gotlingnya dari si RD sendiri itu ya, RD Pi ya. sendiri ya. Nah, itu oke ya. Oke, lanjut. Dan warnanya ada apa aja, Pi? Warnanya ini ada warna hitam sama warna silver nih. Kalau teman-teman. untuk custom warna nih bisa nggak? bisa dong. Warna Jadi apa kita aja? bisa menyesuaikan dengan warna kesukaan teman-teman. Warna merah Oh, bisa. warna merah. Kuning bisa, hijau bisa, semuanya bisa. Untuk Bisa, teman-teman ya. bisa langsung konsultasiin aja ya Om ya Hmm. kalau mau warna yang lain juga. Nah. Lanjut ke admin kita atau ke e-commerce kita ya. Terus ada yang lainnya juga nih, ini. Apa tuh, Bahannya Om? pakai apa nih? Bahannya pakai apa nih Om? Pak? Nah, bahannya pakai stainless Stainless steel. Oke ya, Jadi pastinya anti karat. anti teman-teman. karat. Boleh. Oke, Kita punya lanjut. produkan juga ini hub depan ya. Hub Ini depan. tuh 28 hole. Nah, ini ada warna silver dan warna hitam. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat ini sistemnya ada pakai bearing juga ya, teman-teman ya. Bisa pakai QR juga atau quick release. Dan ini produkan original dari Cruise Bike Indonesia. Kalau teman-teman untuk harga atau ingin lihat apa ya, pengen lihat langsung dari bentukannya atau pengen lihat langsung apa secara visualnya, teman-teman bisa langsung datang ke Cruise Bike Indonesia atau bisa langsung cek di belum ada ya di kamarnya ya. Bahannya belum ada di kamar, belum ada ya. Nanti kita update ya teman-teman. Nah, ini hub original produkan PT Cruise Bike Indonesia. Oke, lanjut. Ini ada stopper depan nih teman-teman. Ini tuh secara fungsionalnya untuk menahan kabel ya. Betul. Biar nggak kena ban saat dilipat, juga saat digunakan sepedanya ya. Terus Ya, juga betul. lebih estetik juga nih. Jadi kabelnya itu lebih presisi atau lebih ya jadi menahan gesekan ya. Oke. Nah, warna juga ada warna hitam sama silver. Ini bahannya sama stainless aluminium ya. Pastinya anti karat teman-teman. Nah, ini ada highlightnya ya. Nah, udah ada highlightnya juga nih Oke. teman-teman. Jadi itu teman-teman bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce kita. Next, kita punya apa kali lebih? Kita ada ini. Inclaim dan Uclaim. Oke, ini kita ada Kan blank, Hinclaim dan Uclaim. Apanya tadi awal-awal? Nah, ini tuh secara fungsional untuk apa sih, Om? Yang jelas kalau secara fungsional ini untuk apa? Untuk dilipatkan sepeda Cruise Bike Indonesia. Nah, Jadi untuk ensel ya. untuk SL ya. Tuh. Ini mungkin ada highlightnya di sini. Betul. Secara fungsionalnya untuk apa? Betul. Nah, sedikit informasi buat teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang sedang sekarang mempunyai sepeda lipat dari produk atau beda produkan dari sepeda Cruise Bike. Ya. Nah, untuk teman-teman, kalau secara misalkan fungsional untuk di Hinclaimnya itu bisa digunakan untuk di sepeda teman-teman ya. Nah, untuk secara untuk lipatan ataupun misalkan di bagian-bagian lipatan handlebar atau sampai di mainframe-nya. Nah, untuk Uclaim-nya itu teman-teman, mohon maaf ini nggak bisa untuk dipakai ke sepeda lipat teman-teman ya. Selain dari sepeda lipat Cruise gitu maksudnya. Oke, jadi ini bisa dijual terpisah juga ya Om ya Bisa berarti dijual ya. terpisah. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin sepedanya bukan Cruise bisa coba check out ini ya Om ya. Betul. Tuh. Nah, kalau nanya-nanya sedikit ya, emang produkannya Cruise Pi? Betul. Originalnya Cruise. Betul dong Om. Coba kasih tahu dong, Kalau ada misalnya di produkan Cruise itu kita ada logo-logo cantiknya. logo-logo cantiknya. Kasih lihat Kita sedikit. ada logo Cruise. Nah, di sininya ada bacaan Cruise. Aduh, keren banget. Terus juga di sini ada logo Cruise-nya juga nih teman-teman. Tuh, original Cruise. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini aja dulu. Easy Wheel. Lanjut, ini ada Easy Wheel nih ya teman-teman. Nah, Secara fungsional ini Easy Wheel tuh banyak fungsinya ya Om ya. jelas banget. Nah, yang pertama itu bisa jadi standar ya Om ya saat dilipat Standar. dua. Dan juga bisa jadi roda untuk mendorong saat sepedanya dilipat tiga juga nih teman-teman. Terus juga ini warnanya beragam ya Om ya. Bisa di combine warnanya ya, atau bisa dipesan sih. Betul banget. Nah, ini bahan-bahannya pasti kualitasnya juara banget ya Om ya. Juara banget. Ini produkannya udah di R&D ya, Pi, ya, selama 4 tahun. Iya. Tuh, keren.
Jadi untuk teman-teman, tapi ini bisa untuk sepeda lain atau tetap hanya di kris Om? Bisa. Bisa untuk sepeda lain ya? Bisa untuk sepeda lain, bisa teman-teman. sepeda lain juga nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke admin kita atau ke e-commerce ya. Oke, next. Lanjut. Catcher dan pinball. Lanjut, ada catcher dan pinball. Nah, secara fungsional untuk apa nih Om? Secara fungsional, catcher sendiri atau pinballnya itu tidak bisa dipisahkan ya, Bu ya. Yes. Nah, untuk misalkan teman-teman bisa pingin lihat dulu highlightnya sedikit di sini. Secara fungsional jelas ini untuk pengunci atau apa ya? Pengunci lipatan di saat handle post dilipat. Saat Oke, dilipat. nah ini nih teman-teman ya, ini highlightnya kayak gini ya. Betul banget. Ini bisa dijual terpisah juga Om. Bisa, ini Bisa juga ya? bisa dijual secara terpisah. Iya, betul. Dan ini juga nih ya, pinball ini tuh bisa beraneka ragam nih warnanya. Nih yang aku bawa sekarang itu ada warna merah, warna silver, ada warna biru juga nih teman-teman. Dan warna hitam. Jadi ini bisa beraneka ragam juga ya Om. Betul ya. banget. Min tanya dong sedikit dong. Ini kalau misalkan bahannya pakai bahan apa sih? Bahannya pakai apa nih? Pakai Nah. aluminium dong Om. Oh, ya, ini Pastinya pakai anti aluminium ya, karat nih. anti karat. Dan Oh, juga anti aging. Anti aging. Ya bener banget. Ini ada ininya ya. Biar awet muda. Jadi teman-teman bisa ke admin kita atau ke e-commerce kita. Betul. Lanjut. Oke, Vi. Nah, lanjut. Ini ada seat clamp. Hmm. Seat clamp ini fungsinya untuk apa sih, Om? Yang jelas seat clamp ini untuk pengencang dari seat post itu sendiri, Vi, Seat post nanti. itu Di sendiri saat ya. misalkan seat post dinaikkan atau seat post diturunkan. Turunkan. Jadi lebih aman juga ya, Om ya. Lebih aman. Terus juga ini tuh salah satu hal yang penting, yang bagian pentingnya juga ya, Om ya. Oke, ini bahannya pakai apa sih, Om? Nah, itu bahannya sendiri udah jelas, Vi. Itu pakai aluminium juga bahannya. Aluminium ya. Dan ini tuh original merekan dari Chris, Om. Ada Om, aluminium. Stainlessnya. Yang pastinya anti karat ya, Om ya. Anti karat nih teman-teman. Tuh, udah ada highlightnya. Jadi teman-teman bisa langsung e-commerce kita atau ke admin kita. Nah, kalau teman-teman pengen beli pinnya juga bisa ya, Vi? Bisa ya, bisa terpisah. Jadi pinnya tuh di 1, 2, 3, 4. Ya. Mana dulu? Next, kita punya produkan dari Light Pro. Yang Nah, kunci tadi ya. ini seat post ya teman-teman. Ini Light Pro. Produkannya dia ada warna hitam dan warna silver. Betul banget. Nah, untuk tingginya atau dari tingginya bahan ini atau bahan seat post ini ditinggi sekitar di 58 cm ya teman-teman ya. Oke. Jadi ukurannya diameternya di 31,8. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin beli atau ingin langsung spill harganya bisa langsung ke admin atau datang ke e-commerce kita yaitu ada di Shopee ya. Ada di Shopee kita. Nah, jadi teman-teman bisa langsung order ya atau tanya-tanya deh ke admin boleh. Siap. Langsung next. Lanjut, ini masih berhubungan nih sama yang tadi di spill, yaitu ini kita lagi bawa Elastromer ya Om ya. Betul. Atau ini tuh apa sih, bantalan ya? Bantalan. Bantalan tadi tuh. Jadi secara fungsional elastomer ini untuk suspensinya Suspensi ya. Wow. Secara posisi mungkin nanti ada highlight ya Bu ya di Ya, sini. betul banget Om. Nah, ini ada di belakang, di depan angel, di belakang dari mainframe dan bertepatan dengan displaynya. Displaynya ya. Dan ini tuh warnanya lucu banget nih teman-teman. Bisa warna merah, warna hijau, warna biru, warna hitam, warna kuning juga bisa ya Om ya. Warna Ini tuh kuning. bisa beraneka ragam. Tapi biasanya kita standarnya hitam ya Om ya. Standarnya hitam. Standarnya hitam nih teman-teman, seperti ini. Ini juga udah ada di e-commerce kita, jadi untuk teman-teman bisa langsung check out cepat ke e-commerce kita atau mau konsultasi dulu bisa langsung ke admin kita. Nah, oke. Dan nanti kita dijualnya udah satu paket ya, Pi. Ada Satu paket. asnya, ada bautnya Oke, gitu. udah satu paket Satu ya. paket semua. Oke, lanjut ya Om ya. Boleh. Lanjut, Pi. Pak Ita. Nah, ini ada e-hook nih teman-teman. Nah, secara fungsional apa sih ini Om? Jelas kalau e-hook itu secara fungsional untuk penguncian juga ya, Pi, di saat Penguncian. dan ini posisinya ada di fork.
Ada di fork ya, di Nah, bagian depan berarti ya, Om bagian ya. depan. Jadi kalau sekiranya misalkan teman-teman punya sepeda lipat 3, itu familiar lah. Yang jelas si e-hook ini nanti secara fungsional jelas untuk mengikat atau mengunci dari fork itu sendiri, Pi. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Dan ini juga ada 2 tipe ya, Om ya. Ada 2 Nah, tipe. Ada yang bisa di-adjust nih, Om, yang ini ya. Dan ada yang ini, Om ya. Ini bentukannya apa namanya, Om? Itu bentuknya L. oke. L itu bentuknya. Jadi secara fungsional sebenarnya bentuk ini untuk kalau teman-teman memasang fender bisa langsung pakai Pakai ini. fender, oke. Nah, ini yang bisa di-adjust ya, Om ya. Boleh. Oke, teman-teman bisa langsung ke e-commerce kita atau ke admin kita. Next. Nah. Lanjut nih, sekarang ada U-Brick. U-Brick. Nah, oke lanjut. Oke. Apa sih perbedaannya U-Brick ini dengan yang lainnya nih, Om? Atau mungkin barakan yang lain? Oke, kalau U-Brick ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini secara konstruksi ya. Ini teman-teman kalau misalkan secara edukasinya ini dipergunakan untuk sepeda lipat dan harus ada tarikan bawah ya. Yang tarikan bawah ya, Om ya. Betul, ada tarikan bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sepeda lipat, ini untuk cari U-Brick-nya atau untuk cari pengeremannya harus ada tarikan bawah. Harus ada pakai tarikan bawah. Nah, dan kita bisa rekomend yang plus ya, Om ya, karena Betul. ini kualitasnya dan bahannya juga udah oke, punya banget nih. Terus juga kita juga ada logo-logo kerisnya juga ya, Om ya. Kerisnya ini ya teman-teman. Tuh, menandakannya tuh original buatan dari keris. Dan warnanya kita tuh ada warna hitam sama warna silver. Bisa dianeka ragam juga warnanya. Bisa. Bisa. Jadi nanti tuh. teman-teman bisa di custom juga sesuai dengan keinginan warna dari sepeda teman-teman. Betul banget nih, Om. Oke, untuk teman-teman bisa langsung check out Garcep ke e-commerce kita atau langsung konsultasikan ke admin kita. Oke, next. Nah, yang tadi itu bagian bawahnya nih. Kalau ini adalah tuas remnya atau apa Tuas sih namanya? remnya atau brake lever. Brake lever Nah. nih, teman-teman. Dan ini juga produkan dari Kris nih, teman-teman. Dari Kris ya ini, Om ya. Betul. Nih, warnanya warna hitam. Ini elegan banget sih, teman-teman. Dan bahannya juga ini pakai bahan apa sih, Om? Itu pakai bahan aluminium ya, Pia? Aluminium ya, tuh Ya. anti karat. Dan ini tuh ringan juga lah, Om ya. Ya. Nyaman juga nih kalau misalnya udah dipakai atau udah dipasang ke sepeda tuh kayak gini nih, teman-teman. Nah, Wah, keren ya, Om ya. keren banget. Ada logo Krisnya pasti. Nah, oke. Oke. Jadi untuk teman-teman bisa langsung e-commerce kita atau ke admin. Cepet. Nah, ini masih satu lingkupan. Satu lingkupan. Ini ada hand grip nih, teman-teman. Hand grip ini juga merekan dari Kris ya, Om ya. Nah, ini tuh pakai bahannya kulit ya, Om. Pakai bahan kulit. Dan ini warnanya ada warna hitam sama warna coklat. Nih, ini juga pastinya buat sporty bisa, buat misalnya look sepedanya mau yang klasik, elegan bisa juga. Karena ini bahannya pakai kulit nih, teman-teman. Dan ini juga produkan dari Kris pastinya. Original Kris ya, Pia? Original Kris pastinya yang pasti harganya ini di bawah pasar ya, Om ya. Masih nyaman banget. Tapi dengan kualitas bagus. Kualitasnya bagus, nggak kalah dengan produk-produk high-end nih, teman-teman. Oke, untuk teman-teman bisa langsung e-commerce kita atau ke admin kita. Next. Lanjut. Oh ini masih satu lingkupan. Om, satu lagi, Om. Ya. Nah, ini masih juga satu lingkupan. Ya. Masih bagian-bagian tangan ya, Om ya. Betul. Nah, kita punya apa, Pi? Aduh, tadi ini. Handlebar, teman-teman. Handlebar, teman-teman. Oke. Ini ada handlebar nih, teman-teman. Nah, kalau handlebar itu ada beberapa ukuran ya, Om ya. Ya, yang pertama Ada yang flat, flat Yang atau flat. di low ya. yang low, terus ada yang middle ya. Middle. Middle dulu. Low. Oh, yang low, yang low. High. Yang low, oh ada di highlight juga, dan ada yang medium dan high nih, Om. Nah, betul. Nah, secara fungsional juga berbeda-beda ya sebenarnya, Om ya. Ya. Kalau teman-teman misalkan pingin sedikit agak santai atau lebih pingin jalan-jalan ke kota, nah Ya. ini sebenarnya untuk handling ini lebih enak, Pi. Yang high ya, atau Tipe yang high.
atau hike ya. Tapi yang M juga masih cocok ya Om ya? Masih cocok banget. Oh. Nah, kita dari produkan apa itu, Vi? Ini tuh produkannya dari Asiofix, teman-teman. Asiofix ya, teman-teman ya. Nah, Asiofix ini berbahan aluminium juga, sama. Aluminium ya. Dan ringan ya, Vi ya. Ringan ya. Secara paintingnya ini udah berkelas banget sih. Pas banget, warnanya Ya. juga keren banget. Warnanya banget. Dan kalau pengen misalnya teman-teman di custom nih warnanya bisa juga ya. Oh, bisa ya? Bisa banget. Tuh, bisa teman-teman. Jadi pengen warna abu-abu, biru, kuning, Wah, ungu, tuh. bisa banget Pasti sih Sulan. bisa. Jadi untuk teman-teman bisa langsung ke admin kita atau ke e-commerce kita. Oke. Oke. Lanjut. Ini Lanjut. ada pedal nih teman-teman. Nah, pedal ini itu merekan dari Promen. Nah. Apa nih yang berbeda dari biasanya? Kalau ini tuh ada tipe apa Om? QR ya? QR. Nah, QR nih. Jadi itu bisa dibuka. Nah, buka seperti ini nih teman-teman. Ini tuh rekomen banget untuk pedal lipat 3 ya Om ya. Betul. Karena yang pertama ini bisa dilepas, dibongkar pasang, yang pastinya bisa bikin looknya lebih compact ya Om ya. Betul. Apalagi kalau misalnya lagi dibawa ke mobil atau misalnya dibawa ke koper gitu, jadinya nggak akan lecet-lecet juga. Nah, selain di juga kita juga punya produkan atau tipe yang bisa dilipat ya, Vi ya. Bisa dilipat ya. Jadi teman-teman bisa dipilih ada produkan dari MKS, ada produkan dari Promen, ada Wilgo atau produk-produkan yang lain. Tuh, jadi teman-teman bisa beraneka ragam juga nih tipenya dan mereknya. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasiin aja ya Om ya. Betul. Ke e-commerce kita atau ke admin kita nih untuk lebih detailnya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Saddle. Lanjut, ini ada saddle. Saddle ini tuh ada 2 fungsi ya. Ada 2 merek nih teman-teman. Nah ini ada merekan dari Cruise yang pastinya ini juga dipakai untuk standarnya di Cruise ya Om ya. Nah, maunya untuk sepeda keren. Nah ini juga emang produkan dari Cruise itu sendiri yang pastinya udah nyaman, looknya juga sangat-sangat sporty ya Om ya. Sangat sporty. Dan klasik juga nih, warnanya gue oke banget. Lanjut, ini juga ada produkan yang high end, yaitu merekan dari Joseph Kosak. Nah, ini warna merah, juga ini juga warnanya kulit ya, bahannya dari kulit yang pastinya juga nyaman. Dan kita tahu lah merekan-merekan kayak ini pasti kualitasnya nggak bisa diraguin lagi. betul, dan recommended sekali ya, Vi ya, untuk Recommend teman-teman ya. yang seneng dari nge-race atau bersepeda cepat ya, Vi ya. Iya. Nah, ini sebenarnya recommended untuk si saddle ini, Vi. Betul banget. Betul banget. Oke, jadi untuk teman-teman bisa ke admin kita atau ke e-commerce kita. Oke. Lagi, alhamdulillah. Chain ring. Nah, lanjut, ini ada chain ring. Ini tuh chain ring dari merekan Light Pro. Nah, ini juga merekan standar yang dipakai sama Cruise ya, Om ya. Betul banget. Ini ada di berapa tit, Vi? Atau berapa? Ini itu 53. Di 53 tit ya. Yes. Jadi teman-teman bisa langsung di order aja ini. Terus juga kita juga menyediakan di 48 tits ya. Nah, itu bisa sama juga. Atau teman-teman nih yang sedang touring nih. Ya. Touring, ekspor pakai sepeda. Ya. Direkomendasikan pakai yang double chain ring ya. Yang double ya, teman-teman. Kita menyediakan dari berbagai merek. Dari produk Shimano ya, Tia. Shimano juga ada. Dari Shimano Tiagra. Apa lagi nih? Tahu. ada kalau misalkan teman-teman nih pingin custom pakai merekan-merekan teman-teman sini itu nanti bisa kita bisa coba diusahakan ya. Bisa banget nih pakai produk-produk atau merek-merek kan jagoan dari teman-teman semua nih, akan kita cariin juga. Yang penting teman-teman konsultasiin dulu dan pastinya juga sesuai nih produknya dipakai untuk sepeda lipat 3. Ini Light Pro nih sama juga ya, Pia. Ini ada double yang double juga. Ya. Yang double tuh, yang double tuh kayak gitu tuh teman-teman. Betul. Nah, untuk bottom bracketnya, nah ada teman-teman yang nanya ini, kalau untuk bottom bracketnya gimana sih? Iya nih. Nah, untuk bottom bracket kita bisa dipakai dengan bebek kotak. Bebek kotak. Ataupun dengan Holtec. Oke. Nah, tipe-tipe itu kita bisa dipakai ya di sepeda lipat kita ya, Pia. Betul banget, Om. Udah ini semua ini? Udah nih. Tapi kita juga masih banyak sih ya, Om ya. Produk-produkan lain kayak. Holtec berapa? Nggak tahu, pokoknya Holtec aja bisa dipakai. Holtec 1, Holtec 2. Nah, betul ya.
Yang jelas Alltech 1, Alltech 2 katanya kata teman-teman yang terbiasa touring gitu touring. ya. Oke. Nah, Kalau Nah. kita pakai nambel ya kayak gitu. Oh, Iya. karetnya yang 2. enggak, iya yang karetnya 2 itu punya aku pasti ada. Nah, terus kita punya banyak produk lain ya Om. Kayak apa Betul. aja sih Om? Ada ban dalam nih. Ada ban dalam ya. Mereka dari Dari Kenda, ada Slobi. ada Enggak bukan ya? CST, Betul. ada CST, CST, ada Continental. Betul banget. Terus ada apa lagi sih? Kingsroot, Maxxis. Jadi Oke, banyak ya. Banyak banget ya. Kalau Kingsroot mah itu ya ban dalam motornya. Ada budget tunggal ada. Gajah Tunggal ada. Buat Baterai. Terus juga banyak nih teman-teman. Ada apa sih? Kita ada tas ya Om ya. Ya, ada merchandise juga mungkin nih teman-teman juga nih nanyain untuk grup setnya ada nggak Min? Ada banget. dong. Nanti kalau misalkan teman-teman nih pengen ngebangun sepeda eksternal diri mereka dari Chris Bike Indonesia. Ya. Nah, secara apa ya? Secara garis besar sebenarnya teman-teman bisa memilih dari mereka itu sendiri, Vi. Betul banget. Misalkan teman-teman nih pengen pakai grup set merekan Tiagra, Tiagra, merekan Sora, Sora, Alivio ada sih. Alivio. Atau turne sendiri itu bisa. Banyak banget ya. Yang jelas sebenarnya tuh RD-nya sendiri harus Yang short. short cake. Nah, gitu ya. Nah, Ngapain? untuk chainring tadi udah ya, Vi ya. Udah. Nah, untuk chainring. Terus untuk kelengkapan yang lain nih, Vi nih. Seperti misalkan helm, Ada tuh Bidon. helm, bidon, kita juga Nah. ada sarung tangan. sarung tangan kita ada juga ya. Jadi topi juga ada. Topi juga. Nah, ini sih sebenarnya belum masuk ke highlight sebenarnya. Iya, ya. betul Belum banget. Masuk ke e-commerce-nya nih. E-commerce kita. Nanti tunggu aja teman-teman ya. Yang jelas nanti kita akan update terus barang-barang yang emang nanti akan jadi best seller-nya dari Chris. Betul banget. Nah, Betul banget. kita juga nih teman-teman ada sepeda second by customer juga nih. Second by customer. Jadi untuk Customer ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli sepeda Chris tapi masih on budget nih, jadi bisa juga nih apa sih sepeda secondnya dari customer itu bisa jadi salah satu pilihan Om, karena Betul. pastinya kualitasnya juga kita udah kondisinya udah oke banget ya, kita pasti periksa dan kita pasti servis ulang dan pastinya juga itu rekomend banget sama teman-teman. Harganya itu pasti di bawah standar kita. Dan kita menyediakan ada tipe external gear Ya, dan internal gear ya. betul banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin lihat nih produknya dari second by customer, Ya, nanti bisa langsung tanyain ke admin. betul banget. Atau bisa kontak-kontak langsung deh, telepon langsung deh. Bisa. Emang masih ada nih? Nah, ya takutnya keburu habis nih teman-teman. Kita cuma punya terbatas banget. Apalagi sekarang tuh ditambah nih Om ya. Terus itu lagi ada promo panen berkah Ramadan. Nah, promo panen berkah Ramadan. Ramadan. Jelas pasti ada apa aja itu di dalamnya, Vi? Kita itu ada potongan harga pastinya. Terus Jelas. juga kita ada yang terbaru nih, ada gratis ongkir nih Kedua teman-teman. Jadi gratis ongkir dari Sejabodetabek. Jabodetabek. Iya. Jadi daerah Depok itu ya, yang jelasnya itu Depok, Jakarta, Jakarta, terus Bekasi, Bogor, Bogor, sampai apa lagi ya? Tangerang. Tangerang. Masuk gak sih itu? Masuk. Oke aja. Wes, Jabodetabek nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman apa aja sih syaratnya atau mungkin aduh jumlahnya berapa, bisa langsung konsultasiin ke WA admin kita ya, Betul. biar kita bantu hitungkan, biar kita bantu skill nih ke teman-teman. Nah, untuk yang lainnya, Vi, kita Apa nih? punya produk apa lagi selain tadi part, selain dari merchandise Banyak gitu. banget nih Hmm. Om. Jadi teman-teman kalau misalkan apa ya, kalau misalkan teman-teman nih punya sepeda jadul, Sepeda jadul nih mau direstorasi ya Om ya, betul, bercantik, bisa nih bisa ya? mampir ke Kres untuk di repaint nih Om. Jadi untuk Hmm. teman-teman yang belum punya Kres tapi pengen apa sih berkomunikasi dengan Kres atau mungkin punya koneksi sama Kres, bisa juga nih dijadiin untuk repaint sepedanya di Kres dengan harga start berapa sih Om? Start dari harga 800. 800.000 ya. Kalau misalkan teman-teman pingin, Kang, saya pingin di batik nih, boleh banget. Pengen di custom pakai animasi-animasi bisa banget. Atau pingin di manual paintbrush bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Nanti Jadi juga akan di mock up dulu ya Om ya ya. betul. Jadi Ada akan di mock up gambaran nanti juga. ada gambaran, nanti teman-teman bisa lihat
kekurangan dari mana dan kelebihan dari mana. Betul banget. Nah, selain dari itu, Vi, kita Apalagi? punya produk kan servis Oh, servis juga nih ya. servis baik ya di Servis baik di Chris workshop Bike kita. Indonesia di workshop ya, Vi ya. Betul banget. Jadi itu all item Oh, item sepeda. Sepeda. Bisa apapun, bisa sepeda anak-anak, sepeda dewasa. Itu hmm, pasti bisa banget. bisa banget. Yang jelas itu semuanya bisa diatur sama tim mekanik kita, Vi. Beca bisa nggak? Bisa bisa, Bisa ya? tapi nggak bisa masuk di sini. Nggak bisa masuknya, susah. Tapi di luar ya. Kita di luar. Sayangnya kita nggak buka tambal ban di depan, Vi. Betul banget. Ini kalau tambahan lebih cuan gitu. Oke. Apalagi nih Om? Sebenarnya Nah. udah ya. Oke, apalagi ya? Atau misalkan teman-teman pingin agak-agak ngerombak atau agak-agak ngerombak sepedanya nih, Ya. pingin dibentuk kecil, pingin dibentuk besar atau ditambahin Bentuk gitu besar, ukurannya, gitu. itu bisa banget. Bisa ya Om ya? Atau ada kerusakan atau crash nih dari remnya teman-teman nih, bisa banget di sini. Kita menyediakan kelas argon Terus Agus. dengan asitilin, masya Allah, asitilin Jadi teman-teman. pastinya bisa mempermudah teman-teman semua. Dan itu juga all item sepeda ya Om ya? All item sepeda, kecuali karbon ya teman. Karbon ya? Kita belum ada teknologi untuk karbonnya sendiri. Tapi Oke. untuk misalkan aluminium atau apa sedikit. Bisa. Oke. Nah, Oke. tadi kita udah spill ya Om ya? Spill tentang produkan yang ada di Kres Ya. dan apa yang bisa dikerjain di Kres itu kita udah coba spill Spill ke teman-teman semua nih. Kalau misalnya teman-teman nih masih penasaran dengan produk dari second by customer, nah bisa langsung aja ya, Bia. Langsung aja hubungi WA admin kita nih, dan kita foto yang cantik nih, kirimin foto sepedanya yang bagus dan pastinya dengan spesifikasinya ya Om ya, dan betul. spill harganya. Mungkin ada promo juga ya Om ya? Ada promo juga. Dan kalau misalnya teman-teman nih pernah jadi nih beli yang second by customer, pengen jadi pengen ulang, Bisa ya. Bisa dong. Kita include dengan harganya. Iya. Spesial. Special. Nah ini ada WA admin. Nah iya. Kasih tahu dong sedikit sih. Nah iya nih teman-teman, juga kita mau menyampaikan sesuatu ya Om ya. Betul. Kalau misalnya kita tuh komunikasi, kalau misalnya mau lebih jauh lagi, bisa langsung kontak di WA admin kita ya Om ya. Dan itu nomornya hanya ada satu, dan itu ada di link di bio kita Om. Betul. Terus juga untuk CS kita juga menerima saran, kritik, juga masukan nih lewat nomor CS kita. Dan teman-teman, kita punya cuma satu nomor rekening, yaitu atas nama PT Kris Bike Indonesia. Betul ya. Nah ini untuk nomor customer service, nanti ada untuk nomor WA adminnya ya. Betul banget Om. Jadilah pembeli ya. Jangan sampai kebodohi atau mungkin kecoceng ya Om ya sama oknum-oknum yang sudah bertanggung jawab. Karena transaksi di luar rekening perusahaan kita itu bukan tanggung jawab kita ya Om ya. Betul banget. Tanggung jawab dari kita ya, Pi ya. Ya. Selain dari nomor rekening tadi ya, Pi. Betul banget. Oke, Pi. Oke. Nah, Kayaknya kita akan membahas tentang yang seru. episode 8 ini. Yang pasti seru nih. Jadi untuk teman-teman, tungguin pembahasan kita ya. Oke. Thank you.
Kenapa? Mut. Udah dimut. Hai teman-teman, balik lagi nih di Susan Corner. Nah, kali ini kita mau membahas hal-hal yang seru nih, Om. Oke. Nah, mungkin bukan cuma itu, Vi. Ya. Setiap menjelang hari kemenangan atau Lebaran, udah kita sih belum? Belum Ya? harus dari awal dulu, Om. Oh, boleh. Nah, sekarang kita sudah ada di minggu keberapa tadi? Di minggu ke 37. Ini Om yang ini nih, hari ini tuh Mas. 38 ya, oke. Aduh, oke, lanjut. Oke. Inilah salah live ya Om ya. Enggak, kayak gini lah live tuh. Nah, oke, Vi. Hari ini kita ngebahas tentang apa sih sebenarnya tuh? Nah, Maksudnya tadi udah sama Epi lah itu. iya. Nah, sekarang ini kita kan udah ada di minggu ketiga bulan suci Ramadan ya Om ya. Pastinya banyak banget nih teman-temannya yang sudah mempersiapkan banyak hal untuk menyambut hari kemenangan nih. Seperti seragam atau baju lebaran keluarga ya Om ya. Terus menyiapkan menu-menu untuk di hari H. Hingga juga udah sampai menukarkan uang baru nih untuk dibagikan kepada sanak saudara. Sangat ya. Betul. Berarti udah mulai bikin baju-baju sarimbit gitu ya, Vi? Iya, sarimbit apa itu? Sarimbit jadi sama semua. Oh iya, Satu keluarga kembar ya, sama. couple dong, bukan sarimbit atau? Couple, berdua. Oh iya ya benar juga ya, seragam ada ya, seragam lah, keluarga. Istilahnya apa sih bener sarimbit ya? Sarimbit, ya? aku baru tahu loh kata itu. Oh gitu. Oke. Nah, bukan cuma itu, Vi, sebenarnya tuh. Setiap menjelang hari kemenangan atau Lebaran di Indonesia sendiri ada yang namanya budaya mudik Lebaran. Mudik Lebaran ya. Mudik sendiri adalah tradisi pulang kampung yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya orang-orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung akan kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya. Ya. Nah, tradisi mudik ini juga nih Om sudah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia, terutama bagi umat muslim nih. Selain bertemu keluarga, mudik juga menjadi momen untuk bersilaturahmi nih, meminta maaf dan merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Nah, mungkin ya kalau misalkan selama mudik ya, Via, Yes. nih arus transportasi pasti akan meningkat. Pasti akan meningkat. Ya. Baik itu dengan mobil pribadi, bis, kereta api, atau kapal laut maupun pesawat terbang. Ya. Nah, mungkin sebenarnya kan pemerintah udah melakukan hal yang emang udah dipikirin sebelumnya. Betul ya, banget, Nah, berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Betul Yang jelas tuh dari tahun ke tahun menurut survei mereka itu lonjakan pemudik tuh meningkat terus. Betul banget nih. Karena dengan seiring dengan populasi yang emang mungkin ya bertambah gitu maksudnya ya, tuh. Mungkin pemerintah juga salah satunya mempersiapkan seperti perbaikan jalan, terus rekayasa lalu lintas juga mungkin ya, dan perubahan atau penambahan dari rute atau penambahan armada transportasi yang disiapkan. Yang tadinya mungkin hanya cuman 300 unit. Iya. Nah, mungkin ditambah jadi 400 unit atau 1.000 unit. Iya. Nah, apalagi nih Om ya, di tahun 2024 kemarin, menurut lamanan Indonesia Baik Milen Kominfo, menjadi mudik Lebaran teramai sepanjang sejarah. Nah, jika dilihat dari jumlah pemudik dalam kurang waktu 10 tahun terakhir, dengan membawa pergerakan secara nasional sebanyak 193,6 juta orang nih. Nah, daerah
daerah tujuan pemudik banyak itu adalah Jawa Tengah, Om. Dengan 31,81%. Dan moda transportasi yang paling banyak yaitu kereta api antar kota dengan jumlah 39,32 juta. Banyak banget ya Om ya ternyata ya yang mudik. Tuh. Nah, itu semua karena apa coba, Pi? Kenapa tuh Om? Karena imbas dulu kan kita ada covid itu ya. Iya benar banget. Makanya imbas dari itu. Kan karena kalau misalkan 2 tahun tuh selama 2 tahun atau 3 tahun deh kalau nggak salah. Betul banget nih. Itu ada larangan untuk mudik. Ya, Teman-teman ya. lockdown lah gitu ya. Nah, di saat tahun keempat udah mulai nih. Nah, udah mulai lonjakan pemudik ya pasti itu akan tinggi ya, Pi ya. Betul banget Om. Kan saat tahun-tahun sebelumnya kan kita dilarang, yang tadi Om bilang ya, kita dilarang mudik karena imbas dari pandemi. Makanya banyak masyarakat merasa rindu dan memanfaatkan pandemi ini dengan merayakan Lebaran bersama sanak saudara di kampung halaman. Gitu ya. Ngomong-ngomong tentang tadi saudara, Ya. teman-teman ya, Pi ya, yang memanfaatkan momen 1 tahun ini sekali ini dengan mudik anti mainstream. Maksudnya apa sih sebenarnya anti mainstream itu? Apa itu Om? Yaitu petualangan mudik dengan sepeda. Wah. Artinya perjalanan mudik ditempuh dengan moda transportasi sepeda. Wow. Yang mana memerlukan jarak tempuh hingga ratusan kilometer. Sebenarnya Om ya, kalau kita dengar mudik Lebaran pakai sepeda gitu ya, itu kan jauh ratusan kilometer hingga berhari-hari gitu ya perjalanannya. Itu kan gak masuk akal ya Om ya sebenarnya. Tapi bagi sejumlah pesepeda nih, banyaknya pesepeda, kata mereka nih, gue ke kampung halaman menjadi kenikmatan sendiri nih, karena banyak banget kelebihannya nih. Yang pertama itu hemat biaya ya Om ya, jadi jauh lebih murah juga mungkin biayanya, terus juga bebas macet karena kita bisa bebas macet dan mendapatkan pengalaman dan petualangan baru serta bebas waktu serta rute dan pastinya lebih ramah lingkungan nih. Yang jelas kayak gitu ya. Tapi dari semua kelebihan itu, kita juga yang jelas bagi si pemudik pemakai sepeda nih ada di highlightnya ya. Ya nih, Bagi pemudik pakai sepeda atau ibaratnya tuh sambil touring lah gitu ya. Touring ya. Nah, mereka juga harus mempersiapkan segala hal untuk memulai mudik Lebaran. Apalagi dia menggunakan sepeda. Sepeda ya, Om. Karena mungkin kalau dipikir kan nggak masuk akal juga ya. Pasti harus dipersiapkan Om. Nah, yang pertama teman-teman harus memeriksakan prakondisi sebelum melakukan perjalanan. Wow. Pastikan sepeda teman-teman dalam kondisi prima. Ya. Itu yang jelas satu itu. Terus periksa ban, rem, rantai, dan komponen lainnya. Periksa pastikan semua berfungsi dengan baik untuk menghindari masalah di jalan. Wow. Nah, bahas sedikit nih tentang prakondisi atau sebelum melakukan perjalanan. Yang pertama mungkin teman-teman jelas harus harus melihat satu kondisi dari fisik teman-teman sendiri. Itu yang satu itu. Yang kedua, sebelum kita ngobrolin tentang sepedanya ya, Pi ya. Kita ngobrolin tentang dulu masalah kesiapan dari teman-teman sendiri. Iya, betul banget. Atau secara basicnya tuh fisiknya lah. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua, secara mental jelas sih. Mentalnya ya. Mentalitinya harus bener-bener mental berjiwa petualang. Bener nggak sih itu? Bener nggak? Nah, salah satunya mungkin itu ya. Ada beberapa poin yang emang teman-teman harus perhatikan nih sebelum melakukan perjalanan atau sebelum teman-teman mudik menggunakan sepeda. Nah, kalau untuk safety, apa tuh? Safety first-nya atau misalkan safety reading-nya nih. Keamanan ini. Keamanannya, itu udah tahu lah pasti. Yang pertama mungkin kita siapin secara equipment-nya ya. Yang pertama mungkin helm. Helmnya ya. Terus glove. Atau ini ya, sarung tangan ya. Sarung tangan. Terus mungkin teman-teman harus memperhatikan juga kelengkapan dari kaki ke bawah. Itu sepatunya, pakai sepatu yang benar-benar nyaman buat teman-teman. Terus kaos kaki yang benar-benar comfortable gitu ya. Jangan sampai misalkan baru aja berapa kilo udah jebol ataupun si keadaan kaos kaki di dalam tuh panas banget gitu. Banget ya. Jadi emang
udah nggak nyaman nantinya gitu, atau misalkan teman-teman melakukan perjalanan nanti untuk perjalanan jauh sendiri ya Pi ya. Betul banget, Om. Nah mungkin kalau misalkan dari safety riding yang tadi itu ya Pi. Nah, terus apa lagi? Kacamata nih. Kacamata ya. Nah, yang jelas kacamata. Kacamata harus siapin juga ya Pi. Oke. Karena ada kacamata bening atau ada kacamata yang Hitam. hitam. Atau yang ibarat kerennya itu ada polaroidnya lah. Oh iya. Polaroid ya, ini ada polaroidnya yang jelas itu. Nah, jadi kenapa harus pakai kacamata? Salah satunya mungkin teman-teman nanti bisa terhindar dari debu, Bener banget. terus juga mungkin dari sinar matahari nih, di saat siang hari, supaya nggak terlalu kaku gitu, Cara atau apa ya? lelah lah, atau mempermudah cepat lelah mata Iya, itu. betul banget. Kalau memang teman-teman nggak pakai kacamata yang kacamata yang bisa dibilang nyaman ya, Yang nyaman. termasuk Betul, Om. frame-nya sendiri ini harus nyaman juga. Nyaman ya di sini ya. Jangan sampai keadaan gitu ya. posisi aliran darah menuju ke otak tuh tersumbat Tersumbat, gara-gara Di frame dari ya. kacamata itu sendiri. Pasti banyak-banyak. Hah? Pasti banyak-banyak. Kacamata. Kata iya bener, aku yang salah. Pasti banyak-banyak. Kacamatanya. Kacamatanya ya, yang Betul jelas kayak gitu ya, Bu ya. banget. Nah, terus perlu nggak nih pakai headphone? Perlu nggak sih, Om? Perlu nggak sih, teman-teman? Enggak lah ya. Oh, lebih bahaya ya kalau Lebih pakai bahaya ya. handphone ya. Nah, jadi warning teman-teman nih. Kalau teman-teman melakukan perjalanan jauh, jadi biasakan jangan menggunakan headphone. Headphone, ya. Dalam Jawa aja pokoknya untuk saat olahraga. Nah, atau belum meja kan. ya, Saat olahraga ya harusnya pakai alat musik kayak gitu. nah alat musiknya gitu ya. Kan bagi diri ada kendaraan belakang yang kasih tanda atau berlaku. Betul banget. Nah itu ya. Terus Iya, juga bener-bener. kalau nih banyak kan kalau misalkan di 62 plus ini plus 62 ini ya, Terus 62 ini. plus 62 ini gitu. Itu dimodif sedemikian rupa supaya sepedanya bisa disimpan atau dipakai speaker Pi. Oh iya 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 iya. Speaker aktif itu yang mini-mini itu ya. Yang mini itu ya. Mini booster gitu. Nah, itu penting nggak sih Itu sebenarnya? boleh nggak sih sebenarnya? Boleh nggak sih? Kayak gitu. Hmm? Yang gede sekarang Nggak sih yang kecil. Yang mini-mini booster gitu untuk di sepeda lah gitu ya. tapi sih sebetulnya sih nggak boleh, cuman kalau yang itu lebih penting lah gitu. Iya. Better ya. Yang headset ya. Atur Ya. handphone-nya. Karena kalau yang headset itu total Ya. Betul banget. Apalagi kalau yang portable setidaknya lah dengan volume yang sebetulnya hmm. Betul. Karena kadang-kadang kan gitu ya, kalau misalnya kita ngobrol dengan teman-teman petouring nih, di saat mereka melakukan perjalanan jauh banget gitu ya, Pi, ya, mereka tuh butuh hiburan sebenarnya Iya. tuh, atau butuh Jernih-jernih. yang bisa apa ya? Semangat baru lah ya. Dengan misalnya mendengarin musik atau mendengarkan setidaknya murotal gitu ya. Iya betul banget. Sambil menghafal di jalan, sambil zikir gitu ya. Apalagi misalkan si pemudik itu benar-benar keadaan dari rumahnya itu berpuasa sih. Benar banget. Jadi ada nilai-nilai rohani di situ yang Iya, masuknya betul gitu banget. sih ya. Nah, mungkin berarti boleh juga ya Kalau kayaknya ya. juga itu lebih disarankan sih daripada pakai earphone langsung. Earphone langsung ya. Nah, mungkin itu nih. Tadi untuk masalah safety reading, Pi. Iya, Apalagi? Nih, tadi kan ada kacamata, ada helm, terus ada Sunscreen. boleh nggak Kelupaan. sunscreen? Boleh dong. Aman lah ya. atau dia mulai-mulainya bebas batas ya. Bebas aja ya. Kalau saya itu pakai 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 ya, ya. biar nggak gosong. Karena Biar kan nggak pasti gosong ya. siang hari kan. Hmm. Terus juga mungkin debunya juga kan. Ya. Itu nanti ini mukanya mau lebaran masa gosong. Gosong ya. Oh, oke. Berarti sun cream atau sunblock gitu ya? Iya, sunblock gitu. Atau lotion lah ya, minimal ya. betul. Nah, mungkin itu ya teman-teman, salah satu mungkin yang emang harus diperhatikan ya dari safety reading. Betul banget. Nah, ngobrolin tentang wardrobe-nya nih. Wardrobe-nya betul Wardrobe-nya banget. gimana nih teman-teman? Nah, yang jelas kan kalau sekarang tuh kalau teman-teman touring tuh ya lebih ke masalah stylenya ya, Iya, daripada stylenya misalkan ke
convert-nya Iya. gitu. Tapi mungkin bagi mereka dengan gaya mereka secara pakaian yang mereka pakai Iya. itu mungkin ngebuat convert mereka Betul sebenarnya sih. banget nih. Juga warna-warna juga kan ngaruh banget kalau di Ya jalan jelas. itu. Harus pakai yang sedikit bersinar, ada Hmm. glow in the dark-nya gitu ya. Glow Dia. in the dark. Jadi pasti saat melakukan perjalanan malam, begitu disorot sama lampu mobil, itu ada cahaya yang keluar dari kayak cahaya keluar dari apa? Dari baju atau dari pakaian. Windbreakernya disiapin juga mungkin ya gitu Iya, ya. betul banget. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman. Nah untuk wardrobe sendiri mungkin teman-teman bisa mengantisipasi sendiri ya. Iya, betul banget. Termasuk mungkin nanti masalah kelengkapan di jalannya, jas hujan, Itu mungkin yang ya, penting juga sih. jas hujan atau jas alma mater boleh? Boleh. Boleh ya. Nanti. Boleh kenang-kenangan. Nggak jas. Boleh ya teman-teman, yang jelas kayak gitu ya. Disarankan sih sebenarnya memakai tangan panjang atau stocking panjang gitu ya. Betul banget. Mindset lah itunya tuh. Atau misalkan legging nih, teman-teman yang suka pakai legging. Gemes. Misalkan masak. Iya, Nah, itu lagi rame banget ngopi macam. betul banget. Apa lagi sih Om yang harus diperhatiin ini? Yang jelas safety reading itu ya, untuk secara garis besarnya di situ. Nah, kita balik. Ya, nanti ini poin satu. Poin kedua, kita ngobrolin tentang masalah kondisi sepeda tadi. Sepeda ya. Yang selain dari ban, periksa tekanan Iya, ban, benar. terus periksa rantai, rem, sampai mungkin periksa kondisi headset, atau mungkin si chainring sendiri, Betul banget Om. cranksetnya atau group setnya sendiri ya, FD, RD gitu, atau hub rehabnya. Nah, yang jelas sih sebenarnya teman-teman dari poin yang kedua ini, teman-teman bisa by request sebenarnya tuh ke tempat servis teman-teman yang emang jadi kepercayaan teman-teman sendiri gitu Ya, maksudnya tuh. jadi sebelum mudik juga harus lakuin service rutin juga ya Om Ya, ya. servis rutin juga, yang jelas kayak gitu. Nah, dari mulai misalkan lampu nih. Bener banget. Lampu depan, lampu rem belakang. Nah, secara modifikasi, teman-teman sekarang udah banyak banget yang dijual Ya. di E-commerce Shopee juga atau di banyak e-commerce banyak banget punya tuh. Yang ada sensor begitu di rem itu ada lampu belakang Lampu nyala. gitu ya, kayak motor ya. Nah, atau ada sensor di saat misalkan ada mobil atau ada transportasi yang lain itu dekat gitu ya, berapa meter di situlah gitu dekat ya udah nyala lampu itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa jadi apa ya? Bisa jadi option atau rekomendasi nih buat kelengkapan dari sepedanya sendiri. Selain dari mata kucing atau cat eye ya. Jadi teman-teman bisa pakai di situ. Dan sekarang juga mungkin dari helmnya sendiri ada ya. Helm sendiri. Nah, dari helm sendiri itu udah lampu ya, udah siapkan lampunya, dudukan lampunya, jangan lupa tuh udah ada. Itu juga kan kalau misalnya kita lihat nih ya, teknologi juga makin ini Om ya. Jadi banyak juga helm-helm yang benar-benar berteknologi ya. Betul. Kayak juga jadi sensor. Jadi kalau misalnya kita ternyata di jalannya ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, juga ada sensornya. Nah, Ini gitu. juga lebih mempermudah nih teman-teman. Jadi yang jelas dari poin satu tadi masalah safety reading, yang kedua mungkin dari masalah tadi kelengkapan sepedanya, itu sangat penting sekali teman-teman. Kita mengingatkan di sini karena mungkin yang hal-hal yang mungkin yang kita pikirkan tuh jangan sampai terjadi nanti untuk teman-teman nanti melakukan perjalanan atau melakukan mudik pakai sepeda ini sendiri. Nah, yang jelas pastikan semuanya berfungsi ya, Pia. Iya, betul banget. Berfungsi dengan baik, terus emang keadaan kondisi dari safety reading-nya juga baik, sepatunya baik, pedropnya juga baik gitu. Jadi semuanya bisa nyaman di saat teman-teman melakukan perjalanan. Betul banget. Lanjut Om. Nah, poin kedua, ketiga. Oh, ada ketiga ya. Karena emang tadi udah kita bahas tentang masa servis ya. Iya, betul banget. Servis rutin. Poin yang ketiga, selalu siapkan peralatan darurat. Darurat ya. Seperti yang pertama, ada ban serep. Ban serep nih. Pompa angin portable. Betul. Dan peralatan dasar untuk perbaikan kecil di jalan. Ya. Hal ini akan membantu
mengatasi masalah kecil tanpa harus terlalu terganggu. Ini yang jelas hal-hal kecil ya sebenarnya memang kadang-kadang si peturing atau teman-teman yang suka traveling jauh tuh Iya. lupa. Kelupaan ya. Kelupaan. Nah, di sini mungkin ada peralatan seperti tambal ban ya, Ya, tambal tambal ban ban. portable atau apa namanya itu? Tambalan. Tambalan ban ya. Oke. Nah, itu udah dijual secara bebas sebenarnya. Bebas ya. Jadi murah lagi. Dan teman-teman bisa menjadi opsi. Oke. Selain teman-teman akan membawa ban serepnya, ban dalam serepnya. Dan mungkin kalau misalkan ban serep untuk ban luar bisa nggak sih dibawa? Bisa nggak sih? Nah, untuk sekarang secara ini kan mungkin emang sih masalah harganya pasti mahal ya. Karena emang ban-ban sekarang bisa dilipat ya, Iya. dilipat kecil gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, terus juga teman-teman juga bisa memperhatikan seperti hal-hal kecil seperti misalkan kunci-kunci Kunci-kunci ya Om ya. tools ya. Takutnya misalkan nih tiba-tiba remnya karetnya hilang. Oh iya. Nah, betul. itu kan hal kecil yang emang tanpa kita sadari Sadari gitu dan ya. itu akan terjadi gitu. Ya, jadi kita harus disimpan dulu ya atau dibawa juga. Mau pakai nggak kepake juga yang penting bawa ya Om ya. Betul banget. Jadi kunci-kunci kecil ya. Dan sekarang yang jelas tuh kunci-kunci itu udah jadi satu, Pi. Oh jadi satu ya, udah ada kit gitu ya. Udah toolkitnya tuh udah bener-bener udah di toolkit. Toolkit. Oh, kita orang Sunda jadi ya. Oh, kit. Oh, Itol. itu. Tuh kan banyak ngomongnya. Itu. Bawa nggak kartu itolnya? Oh, bawa. Emang harus siapa? Emang apa gagal beda? Itu. Betul, gitu. Itu. Nah, jadi perbedaannya itu, Pi. Kirain Om. Ini udah belum. Tools, itu mah tools. Tools jadi peralatannya. Ya. Oke. Kit. Tools. Nah, ini teman-teman yang jelas sekarang itu udah diperjualbelikan secara bebas juga ya, Pi. Ya, dan itu juga harganya juga murah dan pastinya banyak pilihannya. Ya, Om. pilih banget. Yang jelas tuh kayak gitu. Terus Om, Nah, selain dari misalkan tadi kunci-kunci nih, biasanya kalau misalkan teman-teman nih, ya yang di belakang, yang di area belakang ini, ya ini kan kalian. mereka tuh seneng-seneng touring nih, Iya betul banget. seneng nge-race, seneng segala rupa Ya, gitu ya. itu mikir tolong Ah. dibawa dong biar kedengeran. Betul. Nah, biasanya pakai kunci berapa aja sih yang wajib dibawa? Ya yang wajib. Dan semuanya di LSET. Udah dia, Nomor set. satu. Set. Udah semuanya kepake. Udah kepake ya. Oh, tapi ada juga loh sebenarnya tuh yang nggak komplit set itu tuh. Jadi harus beli yang komplit banget ya, atau yang Ya. apa ya? Kan secara logikanya gini loh. Jadi nggak semua orang bisa beli dengan satu paket itu Iya, loh betul. sebenarnya tuh gitu. Kan ada yang jual satuan nih. Ya, Seperti misalkan taruhlah obengnya nih, obengnya ya. ada obengnya nih. Atau misalkan taruh kita butuh kunci 8 ya buat di penguncian di rem. Betul. Oke. Nanti kunci 10 nih buat di bearing atau apa gitu ya. Ya. Nah, mungkin salah satunya itu yang jadi Yang option ya. terpenting Nah, jadi ada nomor-nomor khusus sebenarnya yang teman-teman harus perhatikan di sepeda teman sendiri. banget. Nah, seperti misalkan nih, kalau misalkan rem, pakai kunci berapa nih untuk membuka remnya? Atau misalkan teman-teman yang punya sepeda jadul dan masih tetap mempertahankan jadulnya, Kejadulannya. kejadulannya yang emang harus hap-rihap harus dibuka pakai kunci. Oh iya tuh ya. Nguyek pakai kunci gitu ya. Nah, itu kan harus butuh teman-teman harus butuh kunci-kunci yang emang khusus Khusus. yang dibawa untuk sepeda itu sendiri, Pi. Betul banget. Kalau sekarang kan udah pakai quick release Iya, gitu ya. ini gampang ya. Apa yang namanya tuh? Selain di quick release tuh? Yang pakai kunci L tuh? TA atau apa? Blue Excel. True Excel. True Excel. Jadi bukan penyanyi ya teman-teman, bukan Axl Rose, bukan ya. Siapa itu? Axl Rose, vokalisnya Guns N' Roses. Ketahuan tuanya. Ketahuan tuanya lagi. Gitu lah. Nah, jadi teman-teman bisa di situ nanti bisa juga bawa yang tadi sistem TA itu. Itu menggunakan kunci L berapa sih itu tuh? Ada yang L6, ada Hmm. L8. Oh, Nah, gitu ya. jadi ada kunci Dan L8. TA-nya itu ada TA
15, Oh. macam-macam. Macam-macam. Jadi teman-teman juga harus tahu sepedanya ya, harus Ya. kenal dari sepedanya apa sih yang dibutuhkan di rem sepeda ini atau mungkin di yang lain ya Om ya. Jadi kan itu yang bisa dibawa nih. Nah, yang jelas mestinya kayak gitu sih. Jadi semakin teman-teman mempunyai sepeda modern, nah semakin teman-teman harus update apa yang harus dibawa, apa harus yang dibawa kelengkapannya. Terus juga jangan lupa teman-teman nih, jangan sampai ketinggalan dompet. Karena itu sempat harus itu aja ya. Tapi kalau dompetnya ke bawah, tapi sepedanya yang kelupaan. yang kelupaan. Berarti itu dia stasiun aja langsung. Berarti dia sedang tidur di kereta api. Oke, apalagi nih Om, lanjut. Nah, yang tadi tentang masalah kelengkapan ya, Pi ya. Ya. Seperti ban serep, pompa angin portable nih. Nah, mungkin sih sebenarnya ada kalau di sepeda lipat 3 seperti di Cruise, Ya. itu ada dudukan buat Bahwa itu ya pompa yang portable. gitu ya. Ada highlightnya sih, paket pompanya ya. Nah, mungkin itu sangat penting sekali sebenarnya teman-teman di saat kita di jalan. Karena jangan sampai kita bawa alat tambalnya, Sama makmangnya. tapi kita nggak bawa pompanya. Iya, Pi. itu rempong ya. Rempong banget. Jadi harus harus pegat ojek. Iya, tetap aja harus manggil ojek. Harus bawa Kalau ojek. itu dulu kalau itu bawa kompresor. Oh gitu. Oh dari belakang ya. Ditaliin ya. Berat banget, say. Nah itu yang jelas kayak gitu, Pi. Tuh. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga sebenarnya tuh sekecil mana sebenarnya tuh si pompa itu sendiri. Jangan sampai misalkan pompanya dibawa yang 3 meter, yang 4 meter gitu ya. Aduh, itu agak repot ya. Tapi bener loh sebenarnya kalau misalkan lihat fenomena-fenomena Heeh. plus 62 itu waduh Masya Allah. Apa tuh, Om? Apa tuh? Jadi saya pernah lihat teman-teman yang melakukan touring ya, touring jauh gitu atau dia traveling jauh lah gitu ya. Itu si kompa besarnya itu ditaliin di frame. Iya. Ditali di frame nih. Bener niat ini bener gitu ya. Di kertas nongol. Oh. Iya, dulu ketika belum tahu ada Yang mini, yang yang portable. mini ya, yang ultralight gitu. Emang nggak tahu, jadi emang bawa yang gede. Yang gede. Karena emang kejadulannya itu loh, Pi. Iya. Dan Mempertahankan Harus kejadulan. update ya. dari tas juga nggak kayak sekarang gitu. Dulu itu pengen perjalanan jauh dengan bawa barang banyak, otomatis harus pakai tas kan. Iya. Tapi waktu dulu itu belum tahu tas apa gitu. Nah, Jadi tas Backpack. itu dijahit Oh iya. dua biji buat ke kiri kanan, itu dijahit disatuin. Masih penting kalau kiri kanan sama gitu. Dulu beda model. Beda model. Iya. betul, betul. Lucu banget. Ditutupin pakai flashbang. Oh, respect. Terus Buat sampah yang hitam Iya, itu. iya, 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 iya. Ya, kayak tukang daging lah pokoknya. Kasihan banget, padahal touring ya. Nah, itu ya, Pi. Yang jelas sebenarnya fenomena teman-teman pemudik pakai sepeda itu lucu-lucu banget sebenarnya. Lucu ya. Jadi yang jelas karena mungkin kita berpikirnya karena emang keterbatasan dari teman-teman sendiri. Istilah Sunda mah nu aya we bawa Ayo gitu. bawa aja ya. Kenapa harus beli gitu? Kalau misalnya ada yang ini kita bawa aja yang ini. Betul banget. Selama masih bisa dibawa. Nah, Dan ada yang mau bawa gitu ya. dan ada yang mau bawa. Nah, yang jelas kayak gitu ya, jadi teman-teman. Terus tadi untuk masalah pompa nih, pompa portable atau pompa mininya. Mininya ya. Sekarang udah banyak teknologi yang emang menyediakan pompa-pompa mini, Mini yang termasuk mungkin pompa elektrik. trik ya, jadi dia yang berkerja Ya. sendiri gitu ya. Jadi pompa itu sebesar gini, Oke. mungkin agak tinggi lah segini ya. Di sini ada selang untuk pompanya, dan itu dicas pakai baterai. Oh iya ya. Buat mobil aja setengahnya ini. Nah, buat mobil ada setengah ini. Oh iya. Iya. Keren banget. Tapi harganya pasti mehong ya. Ya, Mehong banget ya. itu produk kan biasanya produk Cina atau Taiwan yang ngeluarin sebenarnya. Nah, itu kan sangat efisien sekali ya. Iya, betul Dibawa Penggunaannya ya, kalau pembeliannya nggak efisien. nggak efisien.
Ya bisa mau dipakai. aja sih itu mah. Betul, bisa disimpan di front bag-nya juga Betul gitu ya. banget. Jadi nggak kelihatan banget sebenarnya tuh. Pas begitu dibuka, wow, ternyata lengkap nih kelengkapan Benar, mereka semuanya tuh. ada Iya, ya. semuanya ada. Nah, semua itu dari informasi teman-teman atau teman-teman pandai-pandai mencari informasi tentang peralatan-peralatan yang emang sekarang lagi update. Ya, betul banget. Termasuk pompa mini, pompa digitalnya gitu ya, Coba macam-macam. kita menanya, bagi peturing ya, Ya, bahwa pompa itu kegunaannya buat apa? untuk apa tuh Om? Untuk apa tuh? Nah, bukan cuma buat ban doang. Apa Jadi tuh? ketika misalnya dia kemalaman ya, dia harus mendirikan atau bikin tenda. Tenda. Kan kadang-kadang ada selain ditiup pakai ini kan bisa pakai Oh buat iya dong, bantal, iya buat kasur. bantalnya ya. Oh iya itu juga bisa ya. Bisa, betul, betul banget Jadi sih. banyak kegunaannya. Banyak Bukan kegunaannya. cuman buat Buat ban aja ya. Apalagi kalau misalkan bawa kasur gitu ya. banyak lah kasur ultra gitu Iya. kan, yang dilipat atau digulung. Nah, digulung. Itu pokoknya minimalis banget lah, Vi. Diatur-atur ya. Jangan atur. Dan itu bentuknya tuh kecil-kecil banget, sebesar Kecil-kecil. gini gitu. Jadi udah enak lah sebenarnya, udah compact banget Jadi untuk nyaman dibawa juga. tuh. Oh, Udah dulu nyaman dulu banget. dulu kalau kita mau hemokan jadi apa sih? Oh, Kan apalagi masih genggam gini. Iya. nah, apalagi untuk sleeping bag nih. Iya iya. Wah, sekarang udah macem-macem ya, udah kayak apa sih sebenarnya tuh bentuknya tuh ultralight gitulah ya. Sebenarnya itu bahan-bahannya itu kecil banget. Dimensinya udah kecil. Udah kecil banget. Jadi emang semakin kecil semakin mahal harganya. Iya benar. Bahkan dikompres ya. Dulu tuh semakin besar Semakin semakin mahal harganya. sekarang makin kecil semakin mahal ya. Karena semakin gitu semakin mahal. Tuh. Karena emang teknologi makin cepat berkembang ya, Pria. Bertumbuh Dan itu teknologi. juga mempermudah sih sebenarnya Om. Gimana? Tapi itu mempermudah juga. Tapi ya ada barang ada harga gitu. Iya, yang jelas kayak gitu. Nah, tadi selain kompa nih, kita ngobrolin tentang yang disinggung tadi nih. Apa? Masalah kelengkapan dari equipment sepedanya nih. Termasuk penir lah gitu ya. Iya. Penir, tas depan, atau chest pack-nya Iya. gitu ya. Jadi macam-macam sih teman-teman. Jadi sekarang banyak banget produsen-produsen yang menyediakan untuk kelengkapan touring, bertouring memakai sepeda untuk teman-teman. Termasuk mungkin dari merekan-merekan, mulai dari merekan home industry, merekan dari luar-luar, ekspor impornya udah mulai masuk Ya, atau mulai banyak sebenarnya tuh di kalangan petouring sekarang yang memakai. Banyak banget sih merekan-merekan dan pastinya juga itu jadi opsi banyak ya buat teman-teman. Nah, termasuk mungkin Chris sendiri sebenarnya udah ada kita Udah buat ada yaitu ya tasnya, tas penirnya, dari mulai front bag, saddle bag. Nah, ini salah satu saddle bagnya nih, Vin. Saddle bagnya ini, Vin. Nah, Ini teman-teman ya, jadi ini secara fungsional ini untuk saddle bag nih. Saddle bag untuk posisinya ada di belakang saddle. Saya nggak ada highlightnya ya, kalau misalnya teman-teman ada highlightnya boleh nih dilihat sedikit. Ya. Nah, Itu tempelin aja gitu. oke, ini posisinya ada di sini ya. Nggak tahu ngeri dia mah, nggak tahu ngeri dia. Nah, gitu ya. Oke, ini salah satu dari produk Chris, Ya. saddle bag dari Chris. Dan itu tidak hanya untuk digunakan di sepeda lipat. Ya, Oh, all item sepeda bisa di sepeda mini, bisa di gravel bike-nya, bisa di road bike-nya. Jadi teman-teman bisa secara fungsional ini bisa kemana-mana ya. untuk Betul sepeda. banget. Nah, Selain dari saddle bag, kita punya juga dari penir. penirnya. Nah, Dari sistem penir ini teman-teman coba lihat nih sedikit. boleh Udah dikasih nih. Oh, belum ada. Nanti kita cari yang sudah ada. Nah, ukurannya aja lah. Nah, ini teman-teman. Dari penir sendiri kita udah menggunakan sistem QL. Bukan Kuala Lumpur ya, tapi quick lock. Ini quick lock teman-teman. Jadi secara fungsional, sebenarnya quick lock ini begitu misalkan teman-teman nanti dimasukin ke
raknya atau ke bracketnya itu udah ngunci sendiri ya teman-teman ya. Udah mesti sendiri ya. Nah, jadi sistemnya udah bener-bener sistem atau teknologi yang kita pikirin itu ya. Betul banget Nah, Om. jadi supaya teman-teman ibaratnya tuh nyaman untuk dipakainya nih dari Pioneer ini sendiri. Tuh. Itu muat sampai berapa liter sih Om? Nah ini kapasitas untuk di depan sebenarnya Pi. Di depannya itu ya. Ini ada kapasitas di sekitar di 17 literan. 17 liter Ya, tuh. 17 liter Banyak teman-teman. banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya punya Pioneer bag kayak gini, produksinya bisa diproduksi dari Kres atau produksi dari apapun lah gitu ya, Iya. dari merek-merek apapun. Nah teman-teman nanti bisa di compare atau bisa cari nih referensinya dulu nih. Betul banget Om. Apa aja yang bisa masuk di front atau di Pioneer depan. Pioneer depan, oke. Secara ukuran ini 17 ya. Iya. Nah, biasanya teman-teman ini untuk alat-alat seperti alat-alat mandi atau misalkan alat-alat yang sifatnya pribadi bisa di depan di sini Betul Pi. banget Om. Termasuk apapun lah ibaratnya gitu ya. Ini sekedar edukasi atau sekedar pengalaman aja ini kita Ya. ngobrol tentang ini. Nah, mungkin itu ya. Terus juga nanti nih teman-teman ini kita juga punya produkan juga Pioneer di Bagian belakang ya? ukuran bagian belakang di 22 liter. 22 liter gede Ah, banget ya. 22 liter. Jadi teman-teman bisa bawa kulkas 2 pintu juga bisa di Bisa sini. ya? Bisa. Yang portable ada. Yang portable ada. Jadi teman-teman bisa nanti spill juga untuk masalah Tas ya. tasnya atau merchandise-nya dari Kres. Terus juga mungkin pantengin terus aja ya Pi ya. Dari e-commerce-nya Kres karena mungkin nanti kita akan update juga untuk masalah merchandise-nya nih dari mulai penir, depan belakang, saddle bag, nanti mungkin untuk front bag-nya bag-nya. gitu. Atau handlebar bag-nya nanti kita ada sih sebenarnya tuh. Handlebar ada bag-nya ya. tuh ada di di atas ini ya. Nah, ini handlebar bag-nya nih Pi. Oh itu ya yang bulat. Nah, itu ya handlebar bag-nya teman-teman ada di sini nanti nih. Nah, mungkin itu ya secara untuk spesifikasi dari bahan ini sendiri ini udah waterproof. Waterproof ya, jadi kalau kehujanan aman ya. Aman dan kita nggak menggunakan jahitan ya Pi ya. Oh nggak dijahit ya? Jadi di seal, bukan di seal namanya tuh di apa? Dipanasin, ada proses pemanasan. Sistem press lah gitu ya. Nah ini dia teman-teman nanti bisa lihat di sini dan mungkin kita akan update ataupun akan rilis nanti nih Produk barunya ya. yang pasti juga berwarna Lebih dan berwarna. pastinya corak-coraknya lebih crispy ya. Lebih lucu banget. Lucu ya. Oke ya. Nah ini untuk si Pioneer itu sendiri ya Pi. Betul Om, di sini jadi. Nah untuk tas-tas yang sifatnya pribadi nih, seperti misalkan mau nyimpen handphone atau mau nyimpen alat-alat lain seperti toolkit dan lain-lain, itu biasanya bisa di depan sisurnya. Di depan ya. Ya, jadi ada handlebar bag yang namanya itu bisa disimpan di depan situ untuk dompet, untuk apapun lah gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman nih, saya pingin di depan nggak terlalu banyak kantong nih di depannya, teman-teman bisa menggunakan chest bag. Chest bag. Atau chest bag itu kulit pas ada di dada itu ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka di situ. Nanti kita ada produknya di sini juga Oh ada ya ya. ada produk. Jadi nanti teman-teman yang jelas pantengin aja terus e-commerce-nya Kres dan nyalain notifikasinya untuk informasi-informasi yang sifatnya tuh akan segera kita tayangkan ya Pi ya. Betul banget. Oke, tadi untuk masalah kelengkapan nih equipment dari tas atau dari merchandise-nya si sepeda itu sendiri. Betul. Nah, ada lagi nggak nih yang terakhir nih untuk teman-teman nih? Ada lagi nggak? Sebelum melakukan perjalanan ya. Sebelum melakukan perjalanan nih, yang tadi kan Harus apa sih? yang jelas nih. Kondisi, kan servis, juga peralatan darurat, sama gitu. membawa perlengkapan untuk Stamina. Stamina yang jelas ya. Nah, mungkin kalau untuk stamina jelas itu harus benar-benar di manage ya. sedemikian rupa ya teman-teman, karena perjalanan yang akan dilakukan sama teman-teman itu perjalanan yang bukan sekilo 2 kilo ya Bi. Betul, ratusan dan mungkin memakan waktu sampai berhari-hari. Berhari-hari gitu, yang jelas kayak gitu.
Nah, mungkin itu ya, Pi. Sedikit tentang tadi peralatan-peralatan darurat seperti yang harus dibawa sama teman-teman. Iya. Tadi, Obat-obatan loh tadi tuh. oh iya obat-obatan tuh belum. Obat-obatan pribadi, ya. Obat-obatan pribadi. Biasanya sih teman-teman efisiensinya atau yang sering dibawa itu tolak angin. Tolak angin ya. Nah, tolak angin atau misalkan obat-obat yang sifatnya obat-obat warung lah ya. Seperti Ultraflu, Propol, Decolgen, atau Paramex, Iya. atau Mixagrip gitu ya. Banyak sebenarnya tuh ya. Banyak banget yang Banyak penting banget. ya mungkin yang CTM. CTM. Ya betul. Iya. Karena jangan salah loh, kalau misalkan ada teman-teman yang begitu melakukan perjalanan, dia berkeringat dan itu gatal keringatnya oh tuh. iya. Oh. Bener. Nyamuk juga mungkin. Buatnya itu alergi gatal. Alergi apa namanya itu keringat. Oh iya iya iya. iya. Biasanya gini, kan itu paracetamolnya tinggi ya. iya. Jadi nanti. Jadi kenapa saya suka bawa obat CTM? Karena ketika misalnya kita beristirahat, kadang-kadang over HP ya, kadang-kadang susah tidur. Iya. Betul. Nah, ketika susah tidur itu antisipasinya saya suka minum obatnya paracetamol untuk tidur. Biar cepat tidur ya. Istirahat, biar besoknya begitu bangun kita Lebih nyaman ya. lebih nyaman. Oke, lanjut Om. Nah, tadi itu salah satunya obat-obatan ya, Iya, Pi ya. betul. Yang mungkin kalau rekomendasi dari dokter sih boleh ada resep-resep dokter yang emang Harus wajib dikonsumsi. atau wajib dikonsumsi sama teman-teman. Karena jangan salah loh, Pi. Ada banyak penderita-penderita seperti taruhlah gangguan jantung atau gangguan dari diabetes sendiri atau darah atau misalkan sistem imun gitu ya. Itu banyak teman-teman yang melakukan perjalanan dan emang happy aja. Tapi yang wajib dibawa itu jangan sampai lupa untuk obat-obatan yang emang sifatnya pribadi. Betul banget. Nah, itu ya. Jadi salah satu teman-teman yang wajib diperhatikan tadi. Lanjut Om. Nah, ada poin keempat nih. Kelima Om. Keempat kelima. 5. Oke, yang poin kelima. Sebelum melakukan perjalanan, tentukan rute yang akan kamu ambil. Rutenya ya. Salah satunya mungkin siapin dulu sebelum kita pergi ya, atau 2 hari sebelum pergi nih, rute mana aja nih sebenarnya tuh yang emang wajib dilakukan. Nah, karena emang kalau mudik itu nuansa mudik atau nuansa touring, nuansa traveling itu akan membawa teman-teman atau teman-teman cari rute-rute yang emang sifatnya tuh bisa ngebuat riang atau membuat gembira atau membuat happy gitu. Kalau misalkan lewat kalau jalur-jalur yang jalur-jalur eksotik ya, seperti jalur-jalur selatan gitu. Kalau misalkan teman-teman nih mau mudik kemana ya, misalkan ke Garut atau ke Tasik atau mungkin ke mana Pak Budi itu? Garut ya. Iya, Garut. Jalur selatan, ke Cianjur Selatan gitu ya, atau daerah-daerah seperti yang sifatnya tuh pesisir laut lah. Iya, betul banget. Teman-teman wajib melihat rutenya. Rutenya ya. Jangan sampai terjebak salah satunya macet atau ada longsornya. Ya, mungkin terus jalannya yang jelek, yang Jalannya emang jelek. yang nggak bagus untuk pesepeda. Nah, gitu. Intinya teman-teman harus pandai-pandai cari rute yang baik untuk teman-teman. Ya. Karena sekarang untuk teknologi udah banyak banget ya. Banget. Apalagi kalau misalkan ngobrolin tentang canggihnya merekkan Garmin untuk ngecek rute nih lewat satelit kan itu jelas ya, kelihatan nih mana jalan yang rusak, mana jalan yang emang lagi diperbaiki, mana jalan yang emang ketutup sama longsor. Itu banyak banget sebenarnya Pi. Update banget itu sebenarnya tuh si produk itu. Atau ya kalau enggak sih ada aplikasi-aplikasi di handphone ya, seperti map gitulah ya. Banyak banget. Atau kalau ada merek apa sih aplikasi namanya itu ya, Strava tuh ngasih tahu rute nggak sih? Masih Pak. Rute seperti jalan gitu. Ya, masih Sama tahu. juga ya? Ya biasanya kayak di map itu ada apa ya? Kalau misalnya semakin gelap tuh semakin banyak yang lewat situ biasanya. Macet gitu ya. Gak macet, terusnya apa sih itu ya yang suka dilewatin sama pas misalkan sepeda terus sepeda yang lain. Ini misalkan si mapnya yang buat lari, yang lari juga yang lain gitu. Pokoknya
semakin hitam, semakin gelap, semakin Jadi- banyak yang lewat situ intinya. Jadi direkomendasikan juga lewat Iya. situ. Lewat situ ya. Oh iya jelas. Nah mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang sekarang menyuguhkan ya Pi ya untuk memudahkan teman-teman untuk bisa cari rute yang baik atau misalkan tadi destinasi yang baik gitu ya. Banyak banget surga tuh. Nah, jadi mohon maaf teman-teman. Jadi selain teman-teman di belakang yang nonton, ada makhluk astral juga yang Ya, nonton. pasti dia makan selalu ada. Nggak apa-apa lah. Oke gitu ya. Kena angin sih. Kena angin sih kayak gitu. Oke ya. Jadi teman-teman yang jelas tadi untuk masalah rute tadi, Iya. teman-teman bisa pilih aplikasi di handphone juga ada, atau misalkan teman-teman nih punya rezeki lebih nih, beli aja alat di Garmin itu ya. Iya. Jadi simpan di handlebarnya teman-teman nih, supaya teman-teman bisa cek rutenya, mana yang enak untuk dilalui, atau mana yang teduh untuk dilalui gitu ya. Saya kan lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa. Atau mungkin yang tadi Pi, Betul. seperti misalkan jarak tempuhnya harus dilewati berhari-hari nih. Iya. Nah itu teman-teman bisa cek penginapannya. Iya, yang terdekat ya. Kedepannya apakah misalkan Oyo Iya. Itu murah soalnya. Ah. atau misalkan Red Doors gitu ya. di apa? Di Iya. aplikasi yang lain. Nah gitu Kayak apa? Google Maps. Grab gitu. Grab, Mobil apa? Gogo. Gitu-gitu. Oh iya itu di loading. Ya. Betul banget. Capek Betul. itu ya. Kan kita nggak boleh memaksakan. Oh. Betul. Takutnya ada trouble ya. Iya. Kadang-kadang kan ada satu perjalanan itu kadang-kadang ada katanya, ya katanya atau apa gitu. Iya. Makanya Nah harus gitu. antisipasinya kayak gitu ya. Nah seperti ada istilahnya tuh kalau di pesepeda tuh jalur-jalur tengkorak ya. Wow. Nah, itu ada jalur tengkorak Pi. Itu dari mulai mana sih itu tuh? Pak Budi? Jalur Sumatera lah gitu atau dari kalau di kita tuh apa sih namanya itu Panarukan, daerah Panarukan gitu. Nah, itu udah mulai Kriminalnya tinggi. ya. Jadi Atau lebih emang jalannya banyak bahaya. debit mobil-mobil besar Pi. Lawannya. Itu lawannya tuh karena kan kalau misalkan pengalaman pribadi bisa pakai sepeda nih terus kita melalui tanjakan sedikit ekstrim itu begitu datang mobil atau datang mobil-mobil besar dari arah berlawanan itu anginnya tuh kerasa banget Oh iya benar. jadi Oh gitu. menggibeg lah gitu. Serem banget tapi. Asli loh karena emang bukan sedikit pula ya sebenarnya tuh banyak teman-teman yang celaka juga mungkin sampai mohon maaf ya sampai nggak adanya gitu Pi. Itu kan lebih tidak recommended gitu maksudnya ya. Nah, makanya bener-bener dicek masalah rutenya ya bener. Yang paling bahaya itu jalur ke Cipatujur, Jawa ya. Nah itu Kenapa? paling bahaya Paling bahaya. paling bahaya itu Kenapa? Itu banyak berhenti. banyak berhenti. Banyak kuliner di sana. Banyak tukang jajan ya. Benar. Itu bahaya banget. Jadi 2 hari setelah mulai perjalanan itu harus cek rutin darah tingginya. Tensinya harus dicek Tensinya dulu. ini makanannya ya. Kolesterolnya, Kolesterolnya. gula darahnya dicek semua. Nah, oke lanjut ya. Nah, Oke Pi, tadi untuk jalur ya itu ya. Iya. Tentukan rute yang emang bener-bener menurut teman-teman rute itu aman untuk dilalui. nah lanjut ya Om ya. Lanjut. Kan tadi tuh udah mulai untuk mulai mudik lebaran itu menggunakan sepeda bukan hanya perlu memeriksa kondisi sepeda ya Om ya, tapi juga membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang tadi Om bilang juga nih. Betul. Karena mudik lebaran itu merupakan perjalanan panjang yang memerlukan jarak tempuh ratusan kilo dan memakan waktu hingga berhari-hari. Dengan kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah juga ya Om ya. Betul. Hingga harus dilakukan latihan fisik juga nih teman-teman sebelum melakukannya yaitu kayak sebulan sampai 3 bulan sebelumnya Om ya. Betul. Bisa latihan fisik ya, latihan ketahanan Om ya. Betul. Seperti meningkatkan stamina agar mampu menempuh jarak jauh nih. Latihan itu bisa bersepeda jarak jauh secara bertahap nih mulai dari 20 kilo, lanjut meningkat ke 50 kilo,
Enggak, itu bisa dilakukan itu 3 sampai 4 kali dalam seminggu ya Om ya, dan selama 1 sampai 2 bulan sebelum mudik. Nah, ini wajib juga teman-teman ya yang Betul. harus diperhatikan juga ya. Selain dari tadi kelengkapan, selain dari cek rute, mungkin selain dari tadi kesiapan sepeda dan lain-lain ya Bu ya. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman salah satunya itu. Jadi ketahanan atau endurance training. Endurance training ya. Jadi teman-teman harus bisa mengolah tubuhnya dengan latihan bersepeda atau latihan jarak jauh itu Jarak sendiri ya, jauh Bu ya. ya, Bersepeda betul. jarak jauh itu sendiri. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman nih mau mudik nih, besok mau mudik pakai sepeda, sementara latihannya enggak. Iya. Itu bahaya banget. Terakhir sepedanya 6 bulan yang lalu atau Ya. gimana gitu ya. Itu nanti akan teman-teman akan menemukan situasi bahwasanya teman-teman kalau Stamina misalkan tubuhnya ya. dibilang itu apa sih drop stamina Iya, itu ya. iya, betul banget. Jadi akan menguras benar-benar stamina dan akan membahayakan teman-teman sebenarnya. Betul, oh. Karena kalau misalkan kurang latihan nih, Hmm. kurang latihan atau tidak biasa dengan melakukan sepeda jarak jauh, Iya. nah diusahakan jangan sampai melakukan perjalanan jauh. Jangan dulu ya. Jangan dulu, karena akan membahayakan sekali fiturnya. Betul banget nih, bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk pengguna jalan yang lainnya Om ya. Betul. Lanjut Nah. juga ada nih latihan kekuatan otot nih, agar penguatan otot kaki, terus juga punggung dan bahu agar tidak mudah pegal Om. Karena kan mungkin apa sih posisi untuk goesnya juga itu mungkin berjam-jam, mungkin kita apa sih istirahatnya mungkin nggak setiap saat juga ya Om ya. Jadi latihan-latihan seperti squat gitu juga bisa dijadikan opsi teman-teman. Dan itu juga lakuin bisa sampai 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, betul ya. Nah, terus ngomong-ngomong tentang kekuatan otot atau strength training. Ya, strength training. Nah, terus kita juga tadi yang disebut sama Ibu Evi ya, sama Evi, bahwasanya supaya otot-otot kita tuh nggak pegel-pegel, nggak kaku gitu ya. Jadi wajib untuk melakukan latihan squat, Ya, squat, terus leg-nya, kakinya. deadlift atau Ya, deadlift sama plank. frekuensinya tuh 2 sampai 3 minggu. Dalam ya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, terus wajib teman-teman yang wajib harus diperhatikan apa coba? Apa tuh Om? Ada hal yang harus diperhatikan. Jadi begitu misalkan teman-teman punya sepeda, teman-teman wajib untuk memfitting sepedanya sesuai dengan Tubuh ya? tubuh, Oh, oke. sesuai dengan ukuran atau tinggi tubuh teman-teman sendiri. Supaya apa? Supaya apa tuh Om? Supaya tidak terjadi kram tangan atau pegel di pundak gitu ya. Jadi pilih komponen-komponen yang emang benar-benar komponen itu bisa menunjang dari tubuh teman-teman itu sendiri. Termasuk saddle nih. Nah, iya betul banget ya. Termasuk saddle, termasuk apa namanya pedalnya Pedalnya juga. tuh. Jadi semuanya itu saling berketergantungan ya, Vina. Betul banget Om. Next ada lagi, Vi? Ada lagi latihan fleksibilitas atau stretching nih, agar mencegah kram, cedera otot nih. Bisa latihannya tuh kayak stretching sebelum dan sesudah bersepeda. Fokus pada otot paha, betis, dan punggung bawah. Durasinya itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. 15 menit sebelum ya. dan sesudah bersepeda ya teman-teman. Nah, teman-teman yang di belakang nih, selama bersepeda, ada kan nih, ada yang petouring, ada yang pembalap sepeda juga. Ya. Ini kayaknya kalau untuk latihan fleksibilitas ini wajib nggak nih? Atau istilahnya stretching? Ya, stretching. Itu Sebelum mah wajib bersepeda. stretching ya. Kalau buat saya yang suka touring gitu ya, nggak harus stretching seperti apa gitu, hanya Ya. pemanasan misalnya lari kecil. Kadang-kadang stretching juga iya, cuman Gak seintens mau misalkan olahraga yang berbeda olahraga gitu kan, kayak kompetisi gitu beda kan si stretchingnya gitu. Oke. Oh, jadi penting lah juga sama ya. Jadi Stretching tetap pemanasan intinya, jadi pemanasan itu penting. Penting ya. itu. apapun olahraganya tetap penting. Penting ya, tetap Dan ya. sarapan. Nah, Oh ya, sarapan pagi itu juga. masih eksklusif enggak sih?
Di si Salapri sih itu. Apa namanya? Salapri versi Sunda. Bahasa Sunda Yang Salapri bahasa kalau- Jerman nama. Kerennya apa? Salapri. Itu bahasa Indonesia ini dengar kalongan. Tinggal kalau Lagi koresin. oh bieu korese. Atau lamun dina lagu mah ieu nya gering nang teu layu. Enggak pusing ya gitu. Ya, tapi kalau misalnya udah makan, Nah, minimal 2 jam setelah makan baru bisa lanjut lagi gitu. oh gitu ya. Sejaman lah gitu, yang agak-agak dekatnya gitu. Nah, kalau kondisi puasa nih, Iya nih. Ya bisa ekskiban. kalau kondisi puasa gini, gimana nih? Kayaknya sih sebenarnya mungkin ya, Pi ya. Kalau di apa ya, di secara syariat Islam sendiri mungkin ada keleluasaan nggak sih untuk Musafir ya. misalkan teman-teman yang melakukan perjalanan jauh gitu untuk mau mudik Musafir gitu. mah iya, musafir. Boleh nggak sih sebenarnya untuk tidak puasa? Masalah itu kurang paham ya. Cuman kalau misalnya apa perjalanan puasa ya kita atur aja. Ya, apa tujuannya Atur ya. tempo gitu. Hmm. Endurance gitu. Ya, betul. Oh gitu ya. Ya. Mungkin yang kemarin kita bahas ya, Bu ya. Jadi sebelum misalkan teman-teman nih di saat sahur minum vitaminnya gitu ya. Vitaminnya juga makan makanan yang bergizi juga kan. Nah, gitu ya. Kalau ada keringat itu urusannya mungkin dengan bahasanya harus dengan yang lebih paham masalah itu kiai atau ustadz ya. Oh gitu ya. Betul. Ya, Oke. Oke. Lanjut ya. Nih, yang keempat itu adalah simulasi perjalanan nih, agar membiasakan tubuh dengan kondisi perjalanan nih, seperti latihan di jalur yang mirip dengan rute mudik, seperti tanjakan turunan, terus juga durasinya setidaknya 1 kali perjalanan jarak jauh sebelum mudik. Jadi harus latihan dulu nih, misalnya mau ke Garut nih, kita nyari jalur-jalur misalnya di kota Bandung atau di mana yang Mirip-mirip lah ya. mirip-mirip. Atau misalkan teman-teman nih sering melakukan perjalanan atau apa ya, ibaratnya tuh kalau misalkan pingin, kalau di Bandung kan yang jelas ya, Pi ya. Kalau misalnya keluar rumah juga udah ibaratnya udah nanjak udah ya. nanjak kok di Bandung ya. Jadi teman-teman bisa rekomendasi lah Ya. daerah-daerah yang emang bisa dilalui sama teman-teman nih. Banyak sebenarnya kalau di sini. Kalau di Bandung tuh banyak banget, ada Caringin 3 atau Cartil ya, Caringin Tilu. Terus juga mungkin BHD, Bandung Herbal Dago gitu ya. Terus juga Warban Bandreknya, Iya, betul. sampai ke daerah atas tuh apa namanya tuh? Bukit Bintang. Bintang. Terus daerah Manglayang, Batu Banyak. Templek, banyak banget lah. Banyak Banyak banget trek-trek. Banyak trek-trek yang emang buat latihan ada di sini. Oke. Yang kelima ya Om ya. Nah, yang tadi Om singgung nih, pola makan dan hidrasi nih. Jadi sebelum melakukan perjalanan juga nih, kita harus tingkatkan asupan karbohidrat yang kompleks, protein dan sayuran. Terus juga untuk hidrasinya juga harus minum air putih minimal 2 liter per hari dan ditambah minuman penyegar. Atau isotonik gitu ya kayaknya. Betul, isotoniknya gitu. Nah, mungkin kalau untuk pola makan dan hidrasi, Hidrasi. pola makan deh. Konsumsi makanan sehat. Betul. Mungkin yang jelas kalau misalkan banyak ya dari pemerintah juga, program-program pemerintah yang jelas kalau misalkan familiarnya 5 sehat, 4 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Sempurna Bukan 5 sehat, 5 sempurna. satu. harus mie 2 soalnya lima. Aduh salah. Lima satu. 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu ada asupan-asupan seperti Sayuran, seratnya ya, seratnya ada di sayuran. ada karbo, proteinnya ada di ayam atau misalnya ya di telur-telur gitu ya. telur, banyak lah. Karbohidratnya ada di Nasi, kentang, semuanya banyak banget ya. Terus untuk secara B2-nya, B2 apa? Apa B2? yang lah ya. Oke bang. lanjut ya. Ya. Yang keenam nih yang harus diperhatikan itu adalah latihan yang istirahat yang cukup nih. Pastikan tidur minimal 7 sampai 8 jam per malam untuk memulihkan otot dan hindari latihan berat 2 sampai 3 hari sebelum mudik agar tubuh benar-benar siap. Ya, jadi pas mau mudik jangan dulu latihan dulu. Oke. Ayo. Kalau misalkan teman-teman yang mau bersepeda,
mau keadaan mudik ataupun enggak, di saat teman-teman punya niatan sepeda pagi hari, itu jelas istirahat harus cukup. Cukup. Jelas harus istirahat harus cukup banget. Karena kenapa harus cukup banget istirahat? Salah satunya teman-teman akan mempengaruhi di saat teman-teman bersepeda di siang hari nanti itu. Daya tahan tubuh tuh akan cepet hilang, Pi. Hilang ya. Ya, terus ketahanan, kekuatan, endurance tadi itu akan cepet hilang atau lemah, atau lelah. Betul banget. Yang akhirnya dapat membahayakan dari tubuh teman-teman sendiri. Gitu. Ibarat nama kapoekan lah ya. Oke nih, tadi kan udah nih 6 langkah atau 6 hal yang harus yang diperhatikan sebelum mudik, sebelum melakukan perjalanan sepeda mudik yang panjang. Nah, jadi teman-teman, mudik lebaran itu atau mudik menggunakan sepeda bukan hal yang mudah. Ya. Perlu juga kesiapan fisik dan mental Betul banget, teman-teman sendiri. Dan diusahakan juga nih untuk tidak melakukan perjalanan sendiri nih Om. Perlu adanya teman-teman nih agar dapat membantu kita saat ada trouble dan lebih aman juga ya. Ya, nah betul banget sih. Mudik lebaran menggunakan sepeda mungkin lebih hemat, tapi memerlukan latihan dana yang Dan cukup dan panjang. betul nih. Betul banget. Karena banyak juga nih pesepeda menggunakan opsi sepeda sebagai transportasi untuk mudik itu bukan untuk hemat biaya atau apa ya Om ya. Ya, Mereka itu ingin menemukan experience baru dan kenikmatan tersendiri ya Om ya. Ya. Dan untuk teman-teman juga nih yang selalu jadikan sepeda sebagai opsi untuk transportasi mudik, bisa ya Om ya di-share juga ya pengalaman kalian. nah, terus gimana nih dengan Chris sendiri nih? Apakah sepeda lipatnya bisa pakai touring? Pastinya nih banyak banget nih teman-teman yang menggunakan sepeda lipat 3 dari Chris ini sebagai transportasi untuk touringnya ya. Betul. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah misalkan sepeda lipat 3 produk Chris bisa dipakai untuk touring? Jawabannya Bisa. Nah, secara kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan di kita tuh ya bisa di custom secara atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Dari mulai raknya, dari mulai mungkin tasnya, mungkin sampai komponen-komponen yang emang recommended untuk dipakai touring itu sendiri. Pi. Betul banget. Selain dari mudahnya sepeda ini untuk dilipat, compact, mungkin teman-teman bisa juga mengefisiensikan waktu dengan melipat sepeda dan dibawa dimasukkan ke mobil. Transportasi umum. Transportasi Ya, umum jadi ya. tetap mudiknya pakai sepeda, Tetap tapi mudik sepeda. sepedanya dibawa pakai kereta juga. Pakai kereta juga bisa banget. Secara apa ya, secara efisiensi itu bisa direkomendasikan ya, Pi, ya. Tapi itu juga bisa jadiin opsi ya Om ya untuk teman-teman mungkin yang baru mau memulai nih Ya. pakai sepeda, tapi mungkin dengan kondisi tubuh yang mungkin ternyata belum siap atau Ya. karena baru pertama Om, jadi memilih sepeda lipat itu bisa jadiin opsi ya Om ya. Betul Kalau misalnya banget. teman-teman di saat waktu-waktu udah nggak bisa atau udah nggak kuat nih si anggota tubuhnya atau ketahanan tubuhnya, bisa dijadiin itu ya Om ya, bisa diangkat naik mobil atau mungkin ya udah deh nanti lagi mulainya jadi kuling-kuling ya Om ya. Nah, dan ngemeng-ngemeng atau ngomong-ngomong tentang sepeda lipat, Ya, produkan dari sepeda lipat Chris Bike Indonesia, iya. kita punya produkan dari external gear. Betul. Itu juga yang mempermudah ya Om ya perjalanan, karena external gear ini tuh siap atau bisa banget dibawa ke setiap kontur jalan ya atau Betul medan jalan nih. Nah, untuk spesifikasi partnya sendiri nih, gimana teman-teman nih? Ada yang nanyain. Oke, kalau misalkan kita jawab untuk pertanyaan teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan part-part yang emang sebagai part-part jagonya teman-teman. Iya, jagoannya ya Mbak. Jagoannya. Yang jelas ya teman-teman, untuk eksternal gear ini sendiri kita bisa di compare sampai 11 speed. 11 speed dan menggunakan double chainring di depan. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk sepeda lipat dari Chris sendiri ini, teman-teman bisa order sesuai dengan keinginan teman-teman. Betul. Betul, dari mulai warna,
dari mulai custom partnya Betul. sampai mungkin nanti apa ya Pi, dari equipnya sendiri. Gitu ya. Bahagianya hari ini. Hari ini kita bahagia lah. Lancar banget lagi. Lancar banget langsungnya Pi. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Om? Terima kasih banyak. Jadi tadi tuh teman-teman kita udah bahas tentang apa sih yang harus disiapkan untuk mudik ya di Yeah. sepedanya, dan apa sih latihan fisik kita yang harus dilakukan sebelum mudik lebaran itu sendiri nih, Betul teman-teman. sekali. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman tentang mudik lebaran menggunakan sepeda ya Om ya, bisa di-share nih ke kita biar kita tahu nih ceritanya. Mungkin kita bisa share ulang ya ke teman-teman Betul. yang lain. Nah, Terutama bagi teman-teman yang menggunakan sepeda lipat by Grace Indonesia. betul banget. Betul. Nah, kita juga nih karena kita sekarang udah di penghujung waktu nih teman-teman, ini agak ngebut ya. Kita mengucapkan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang join live kita hari ini. Dan untuk teman-teman nih yang ketinggalan di live kita yang awal, bisa langsung nonton ulang di channel YouTube kita ya Om ya. Ya, Channel namanya? ulangnya di Chris Bike Indonesia Official. Official. Jadi untuk teman-teman, sampai jumpa di section First Corner minggu depan. First Corner Ride and stream bareng Pi Kopi.